kegiatan kami mendiskusikan beberapa hal terkait dengan isu-isu yang menjelang pemilu kada di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu soal isu yang paling rentan itu pilkada, dengan saran kita itu pilkada yang damai. Yang kedua itu soal kelompok-kelompok intoleran yang selama ini selalu bergentayangan di momen-momen pilkada itu, yang bagi kami hari ini di GP Ansor dan Banser sendiri dan Nahdlatul Ulama itu menolak keras. Mari kita membangun NTT ini dengan suasana damai dalam mengatasi berbagai persoalan dari sisi sosial, ekonomi, dan politik. Itu mari kita bergandeng tangan demi menyukseskan pilkada kita dengan pilkada yang teduh, pilkada yang sejuk, dan pilkada yang damai, agar ke depan masyarakat jangan sampai menjadi objek yang sejauh ini kita memantau, kita melihat akan menjadi agen-agen kelompok-kelompok yang notabene merusak citra negara kesatuan bangsa dan Republik Indonesia. Ini kami sudah mendiskusikan berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi menjelang pilkada ini juga sudah mulai muncul dari titik-titik, sudah mulai menggerakkan dengan kelompok kekuatan dan lain-lain. Kami berharap ke depan semoga kita warga negara Nusa Tenggara Timur, khususnya di 9 kabupaten itu, mari kaum muda, mari kelompok pemuda mengajak pilkada kita ini pilkada damai, dan kita menjaga roh Indonesia ini adalah kenyataan Indonesia rumah kita bersama, milik kita semua warga negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang dengan keteguhan kita sendiri membangun kebinekaan dari jiwa kita sendiri. Mungkin pesan-pesan kebangsaan Pak Ketua. Terkait pesan kita dari Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Nusa Tenggara Timur, bangsa kita ini lagi mengalami situasi dan kondisi kita harus lawan radikalisme, demokratisme, kita harus membangun dan kita harus meneriak dan kita harus menggelorakan terus jaya Indonesia kita ini. Ini yang menjadi tantangan besar kita dari kalangan muda, organisasi keagamaan, organisasi pemuda dan lain-lain. Mari terus kita bergelora jaga Indonesia ini tetap damai. Mungkin ada daerah rawan yang kalau daerah rawan bagi kita ada beberapa kabupaten. Labuan Bajo itu, Manggarai Barat itu daerah rawan, karena itu adalah pintu keluar masuknya kelompok-kelompok yang beraliran kiri. Sumba mungkin di daerah Sumba Timur tidak terlalu. Kalau daratan Flores saya pikir hanya Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi rawan titik yang sejauh ini, baik dari intelijen, Badan Intelijen Negara dan TNI Polri juga menjadi atensi yang sama di situ. Kalau di wilayah Pulau Timur juga daerah yang rawan itu Palengan, Timur Tengah Selatan. Di Kota Kupang itu menjadi tempat transit bagi daerah-daerah yang lain. Itu data kami, terus kami lakukan kegiatan-kegiatan di daerah dengan teman-teman cabang. Data tersebut menjadi data yang setiap tahun kami akan evaluasi terus. mungkin upaya pencegahan dari GP Ansor sendiri. Upaya pencegahan dari GP Ansor sendiri sejauh ini kita masih melakukan komunikasi, koordinasi, dan pembinaan kepada generasi-generasi muda kita yang tergabung dalam wadah NU, wadah Ansor maupun di Banser. Dan di seluruh banom-banom itu bagaimana kita harus memperkuat kejayaan negara kita ini, jangan sampai merah putih itu dirobek hatinya oleh kelompok lain dan Pancasila itu digoyang oleh kelompok lain. Sejauh ini koordinasinya dengan cabang-cabang di kabupaten? Kita koordinasi tetap terupdate. Kalaupun jika ada gerakan-gerakan kelompok itu di berbagai daerah, pasti teman-teman lapor kita. Tetapi untuk awal 2020 ini sampai dengan pandemi COVID belum ada langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dianggap menjadi sentral perhatian kita bersama hari ini.